Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Muhammad Luis dalam channel Mams Akuntansi Pajak. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang membuat laporan konsolidasi dengan menggunakan metode konvensional untuk perusahaan mutual holding, dimana kalau misalkan dengan menggunakan metode konvensional ini pembelian saham P oleh S ini adalah anak ya, maka dianggap sebagai constructive retirement, dimana yang dimaksud dengan constructive retirement adalah perusahaan anak menganggap bahwa saham yang ditarik kembali sebagai konstruktif nantinya, dan modal saham serta laba ditahan yang dapat diperlakukan dalam kepemilikan yang dimiliki oleh perusahaan anak tidak disajikan dalam laporan konsolidasi. Nah, maka dengan demikian itu yang dimaksud dengan constructive retirement. Kalau kita bahas tentang soal yang pertama, yaitu apabila konsolidasi tahun perolehan tanpa adanya pembagian dividen. Kita bisa lihat di sini pada awal tahun 2015 P membeli 90% saham S senilai 270.000. Pada saat itu capital stock adalah 200.000 dan return net earning adalah 100.000. Pada tanggal 5 Januari 2015 S membeli 10% saham P senilai 70.000. Pada saat itu capital stock P adalah 500.000 dan return net earning adalah 200.000. Udah ada kenaikan yang cukup signifikan ya terhadap capital stock si P dan return net earning si P. Nah, karena pembelian saham P oleh S tadi dianggap sebagai constructive retirement, maka nantinya harus membuat jurnal seperti ini di buku besar P. Capital stock sebesar 50.000, return net earning 20.000, dan investment in S adalah 70.000, di mana capital stock 50.000 didapat dengan cara karena kepemilikan S di P adalah 10%, maka 10% dikali dengan capital stock si P pada saat itu. Dan return net earning adalah 10% dikali dengan 200.000 sehingga menghasilkan 20.000. Nah, untuk tahun 2015 P dan S mendapatkan net income ketika di soal di sini mendapatkan net income sebesar masing-masing 50.000 dan 30.000, dan keduanya tidak ada pembagian dividen. Karena kita akan membahas ketika tidak ada pembagian dividen, maka nanti kita harus menghitung NCIS pada tahun perolehan dengan menggunakan formula seperti berikut. Jadi yang pertama kita harus menghitung dulu dengan formula di mana P sama dengan P ditambah dengan 0,9 S, yaitu 0,9 itu kepemilikan 90% di S, sedangkan S plus 0,1 P, jadi kepemilikan 10% di P. Maka dengan demikian kita langsung aja masukin ke substitusi. P sama dengan 50.000 adalah net income plus 0,9 atau buka kurung 30.000 adalah net income S plus 0,1 P, sehingga menghasilkan P sama dengan 77.000 plus 0,09 P. Nah, untuk yang P sama dengan 84.615 itu didapat dengan cara ya tadi P dikurangi 0,09 P berarti adalah 0,91 P sama dengan 77.000. 77.000 dibagi dengan 0,91 hasilnya adalah 84.615. Nih kita buktikan ya, coba ya. Kalkulator. Kalau kita lihat di sini 77.000 dibagi dengan 0,91, maka hasilnya adalah 84.615. Ini pembulatan saja sehingga P didapat 84.615, sedangkan S 30.000 plus 10% dari 84.615 adalah 8.462 sama dengan 38.462, sehingga nanti NCI expense-nya adalah 10% dikali dengan 38.462, hasilnya adalah 3.846. Nah, berikut inilah nanti kertas kerja konsolidasi apabila P menggunakan cost method untuk investasinya. Nah, ini nanti kalian tinggal salin ulang ya. Jurnalnya memang tidak disajikan di dalam kertas konsolidasi, jurnalnya tidak saya sampaikan. Nanti kalian tinggal melakukan bagaimana cara membuat jurnal konsolidasi dari kertas kerja konsolidasi. Tinggal kalian masukkan saja jurnalnya tersebut. Misalkan di sini kita ada lihat ya, ada C sama C debit dan C kredit, ada NCI expense tadi yang kita lihat 3.846 pada NCIS ending ya 3.846. Nanti kalian tinggal jurnal sendiri. Nah, kertas kerja konsolidasi ini sudah kita buat, maka langkah selanjutnya adalah jikalau sedangkan P menggunakan metode equity nantinya ini jadi kalau menggunakan konvensional. Kalau dia menggunakan metode equity, maka untuk investasi income from S dan NCI expense akan dihitung dengan menggunakan formula yang sama dengan yang sebelumnya, yaitu dengan cara
income from S adalah tadi kan 90% dikali dengan 38.462 hasilnya, terus dikurangi dengan 10% dikali dengan 84.615. Yang di 90% dikali dengan 38.462 itu adalah kepemilikan PDS, sedangkan 10% dikali dengan 84.615 itu adalah kepemilikan SDP. Maka dengan demikian menghasilkan 26.154. Nanti NCI expense-nya adalah 10% dikali dengan 38.462 hasilnya 3.846. Maka nampak nanti seperti demikian. Nanti di sini perbedaannya hanya ada di income from S. Nanti kita menjurnal tambahan yaitu income from S sebesar 26154 pada investment in S ya sebesar 26165. Nah, itu aja perbedaannya. Nanti kalian tinggal jurnal sendiri. Tugasnya adalah kalian nanti tambahin di buku catatan kalian, membuat jurnal dari kertas kerja konsolidasi. Saya rasa cukup.